Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Kita masih membahas tentang pahala yang hilang, ya. Beberapa waktu yang lalu telah kita singgung bahwa ternyata ada perbuatan yang menyebabkan amalan kita menjadi hilang. Sudah bertahun-tahun kita beribadah kepada Allah, ada yang sudah 40 tahun, sab'ina sanah, ada yang sudah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Bahkan mungkin ada yang hadir di pagi ini yang paling sepuh, ya. Ada yang lewat dari 80 mungkin. Semoga Allah panjangkan usianya dan taat kepada Allah, ya. Namun ternyata ada perbuatan yang menyebabkan dirinya hilang amal pahalanya. Sudah capek-capek dia beribadah, ternyata dengan keawamannya, dengan ketidaktahuannya yang menyebabkan diri itu amalannya hilang, pahalanya terhempas. Sehingga ketika dia berhadapan dengan Allah, yang dia merasa dengan segudang amalan, dengan segudang pahala, ternyata di hadapan Allah seperti debu yang berterbangan. Tidak ada dianggap oleh Allah sebagai sebuah pahala yang bisa memberatkan amal timbangan kebaikan dia. Na'udzubillahi min dzalik. Hal ini pun Allah bertegas dalam surah Al-Kahfi ayat 103-104 yang pernah Al-Fakir sampaikan, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala. Ketahuilah, katakanlah wahai Muhammad, apakah ya perlu kami sampaikan, perlu kami kabarkan bahwa ternyata ada orang yang paling rugi dalam perbuatannya. Siapa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ya, yaitu orang-orang yang ya sia-sia perbuatan kehidupan di dunia, padahal dia merasa bahwa dia adalah merupakan amalan yang terbaik. Perasaan teh salat saya sudah paling khusyuk, perasaan teh sedekah saya sudah paling banyak, perasaan teh haji saya sudah paling mabrur, tapi ternyata di hadapan Allah tidak dianggap sebagai sebuah ibadah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, kemarin telah dibahas yang pertama yang menyebabkan amalan kita terhempas hilang adalah murtad. Murtad adalah keluar dari agama Islam, keluar dari keyakinan akidah Islam. Ya, apa dampak ketika orang murtad? Ya, orang yang murtad pertama terhapus semua amal solehnya. Ya, dalilnya surah Al-Baqarah ayat ya 217. Ya, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habita amaluhum fid dunya wal akhirah. Ya. Orang yang murtad ya dari agamanya, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun, dan kemudian dia kafir, ya, faulaika habitu amaluhum fid dunya wal akhirah. Mereka adalah orang yang terhempas amal perbuatannya baik di dunia maupun di akhirat. Maulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Orang yang murtad dari agama Allah, maka semua ibadahnya selama itu akan hilang. Kenapa? Dia sudah murtad, dia sudah keluar dari Islam. Apa yang akan dibanggakan lagi? Ya, kemudian yang kedua, orang yang murtad akan hilang haknya sebagai seorang muslim. Sebagaimana telah dibahas beberapa waktu yang lalu, bahwa hak seorang muslim ada berapa? 5. Ya. Wa fi riwayah 6, ya. Tapi yang saya bahas aja hadis yang muttafaq alaih 5. Hakul muslim 'ala muslimin khamsun. Hak seorang muslim dengan musliminnya ada 5. Pertama, raddus salam, menjawab salam. Kalau dia sudah murtad, kita nggak wajib lagi menjawab salam dia. Yang kedua, ya, wa'iyadatul marid, menengok orang sakit. Kalau dia murtad, kita nggak ada kewajiban untuk nengokin dia ketika dia sedang sakit. Wa itba'ul janaizi, mengiringi jenazahnya. Ketika dia sudah murtad, maka haknya sebagai seorang muslim sudah hilang. Kita tidak wajib lagi untuk ngiringin jenazah dia, apalagi ngurusin. Yang berikutnya, yang keempat, wa ijabatu da'wati, ya,
menjawab undangannya. Ketika dia ngundang, mungkin dia punya resepsi pernikahan, nikahin anaknya, tapi dia sudah murtad, tidak ada kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk hadir memenuhi undangannya. Tidak kewajiban, walaupun hukumnya boleh. Ya. Yang kelima, wa tashmitul atis, menjawab, mendoakan bersinnya. Ya, kalau dia bersin, ya kita nggak lagi wajib menjawab dari salam dia, dari bersinnya dia. Makanya sunnah kalau bersin kita ngucapin apa? Alhamdulillah. Ya, haji. Alhamdulillah. Ya, kita yang dengar jawab apa? Ya rahamukallah. Tapi kalau dia bersin kalau ngucapin tahmid, haji, tapi dia nggak baca alhamdulillah, tidak ada kewajiban. Ya, kita hanya berkewajiban ketika dia ngucapin tahmid. Ya, ini harus dipahami. Ya. Alhamdulillah, kemudian ya, kita yang mendengar bersinya yarhamukallah, dan yang mendengar bersinya mendoakan yahdikumullah, ya, wa yuslihu balakum. Nah, itu yang kedua, kita sampai di poin kedua. Kemudian kita akan masuk ke poin ketiga. Orang yang murtad keluar dari agama Allah, maka dia tidak bisa mewarisi dan diwarisi. Misalkan ada orang ya murtad, ya, kemudian ternyata dia adalah orang yang kaya, ya, orang yang kaya, ya, tapi dia murtad, maka anak-anaknya sebagai seorang muslim tidak bisa mendapatkan warisan. Ya, Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, la yarisul muslimul kafir, ya, bahwa seorang muslim itu tidak boleh mewarisi harta orang kafir. Walal kafirul muslimah, begitu pula orang kafir tidak bisa mewarisi harta seorang muslim. Kalau misalkan orang tuanya kaya, punya harta yang melimpah, kontrakannya 10 pintu, ya, satu rumah pintunya ada 10 maksudnya. Ya, begitu meninggal, anak-anaknya yang udah murtad, nauzubillah min dzalik, nggak bisa mewarisi. Kenapa? Sebab dia sudah murtad. Anak-anaknya sayang, orang tuanya kaya, sayang orang tuanya punya tanahnya lebar, ya, Pak Jamhari tanahnya lebar luar biasa, ya, nauzubillah, ya, mungkin ada si fulan tanahnya lebar, ternyata ada salah satu anak yang murtad, padahal dia adalah mungkin anak tunggal, maka ketika dia mati, wafat bapaknya, anaknya yang murtad tidak bisa mendapatkan warisan. Begitu pula sebaliknya. Ya, nah, lalu kemana dong hartanya? Maka hartanya akan diserahkan kepada Baitul Mal, ya, atau mungkin dia masih punya famili lainnya, ya, masih punya istri, masih punya bapaknya atau kakek, masih punya paman, ya, atau saudara kakak atau adik, maka akan dilimpahkan kepada mereka. Kalau sama-sama nggak ada, maka akan diserahkan ke Baitul Mal. Begitu pula sebaliknya, orang yang kafir punya harta melimpah, ya, kemudian dia meninggal, maka harta yang melimpah tidak bisa diwariskan pada anak-anak yang muslim. Walaupun di sini ada ikhtilaf. Yang pertama, kalau orangnya kafir, ya, kalau orangnya muslim yang punya harta muslim, kemudian anaknya atau ahli warisnya kafir, ini sepakat ulama tidak bisa menerima. Ya, sepakat ulama. Tapi memang ada perbedaan ketika sebaliknya. Kalau misalkan orang tuanya kafir atau orang yang meninggal itu kafir, sedangkan ahli warisnya muslim, di sini ada khilaf, ada perbedaan. Tetapi pendapat yang terkuat tetap tidak bisa menerima, sebagaimana hadis yang disebutkan Nabi. Ya. Orang kafir tidak bisa menerima warisan dari muslim, begitu pula sebaliknya, seorang muslim tidak bisa menerima harta warisan dari orang kafir. Ini yang ketiga, dampak dari orang yang murtad keluar dari agama Islam. Kemudian yang keempat, orang yang kafir atau orang yang murtad tidak sah menikahi wanita muslimah. Ya, misalkan ya ada di sini, nauzubillah, ada orang yang murtad atau bahkan dia kafir. Kemudian mungkin dia suka dengan orang kampung benda yang cantiknya luar biasa dan solehah, maka ini haram. Karena banyak kejadian, ya, di antara anak-anak yang mungkin karena pergaulan di kampus, karena pergaulan di kehidupannya, dia bertemu dengan sosok, ya,
lawan jenisnya yang ternyata notabene-nya agamanya berbeda. Ternyata Islam melarang demikian. Menikah antara ya lelaki dan perempuan yang beda agama. Ya, dalilnya surat Al-Baqarah ayat 221. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'min." Janganlah kalian menikah dengan seorang musyrik perempuan, ya, sampai dia itu beriman, kecuali dia sudah mu'alaf, ya. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Budak perempuan, ya, misalkan dari Nigeria, walaupun dia budak, kulitnya legam, tapi dia beriman, itu masih lebih baik dibanding musyrik, cakep, cantik, molek, semohai, apalagi, ya, tapi kafir, ya, ini nggak boleh. Begitu pula sebaliknya, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan kalian menikahkan anak kalian dengan orang laki-laki yang musyrik, yang kafir. Kenapa? Wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Andai kan ada orang negro nih, udah hitam, gelap, jarang mandi misalkan, ya, ngelihatnya aja udah kesemek gitu, udah males, tapi dia beriman, ya, dia muslim, ya, maka itu lebih baik daripada seorang laki-laki yang ganteng, yang tingginya apa? Ya, pokoknya luar biasa ganteng, ya, kita nggak boleh menikahkan, atau tajir tapi dia kafir, nggak boleh menikahkan dengan mereka. Kenapa? Ulaikal ladzina yad'una ilan nar. Karena mereka itu, ya, ulaika yad'una ilan nar, mereka mengajak kepada neraka. Wallahu yad'u il jannati wal maghfirati ini. Allah mengajak kepada pengampunan, ya, kepada surga dan pengampunan dengan izin Allah. Wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Maka dirahmati Allah, orang yang murtad, orang yang kafir tidak boleh kita nikahkan anak kita. Di sini memang ada perbedaan pendapat. Yang pertama, kalau misalkan ya, ya, laki-lakinya kafir, laki-lakinya murtad, perempuannya yang muslimah, ini sepakat ulama nggak boleh, ya. Ada laki-laki ganteng, tajir, ya, pokoknya luar biasa dah, banyak orang tertarik, siapapun akan tertarik melihatnya. Kemudian ternyata dia menyukai anak kita, misalkan yang perempuan solehah, ini sepakat ulama nggak boleh. Kalau laki-lakinya yang kafir, laki-lakinya yang murtad, udah keluar dari Islam, kemudian dia menikah dengan salah satu keluarga kita yang muslimah, kagak boleh, haram, sepakat ulama. Tetapi memang ada perbedaan pendapat ketika sebaliknya, ada laki-laki yang muslim, kemudian dia menikah dengan wanita yang non muslim. Dilihat non muslimnya. Kalau non muslimnya adalah ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, di sini ada pendapat ulama, termasuk Imam Ibnu Taimiyah, yang memperbolehkan. Dalilnya surat Al-Maidah ayat 5. Ya, ada pendapat ulama yang memperbolehkan. Ya, tapi kalau dia orangnya musyrik, penyembah agama yang tidak diturunkan, bukan agama samawi. Apa contohnya? Hindu, Buddha, apalagi? Konghucu, apalagi sekarang yang baru tuh Bahai. Iya, ayawai. Ini nggak boleh, sepakat. Kalau dia penyembah berhala, penyembah patung, ini kagak boleh. Ya, kagak boleh, sepakat. Tapi kalau misalkan ahli kitab, baik Yahudi dan Nasrani, di sini memang ada perbedaan pendapat. Ada ulama yang memperbolehkan. Ya, tetapi hadir rahmati Allah, ya, pendapat terbaik itu adalah insya Allah
ya, masih banyak perempuan yang muslimah. Kagak kurang di dunia ini, ya. Tenang Bang Pi ya, masih banyak ya. Nggak usah tertarik, walaupun dia cakepnya luar biaya, ya, luar biaya bukan luar biasa lagi, ya. Nggak usah tertarik, ya, karena yang terbaik tetap muslimah. Kenapa? Yang pertama, fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1980. Munas kedua, Musyawarah Nasional kedua, ketika ketuanya masih Profesor Dr. Buya Hamka. Beliau menetapkan, memfatwakan bahwa haram seorang kafir menikah, seorang laki-laki kafir menikah seorang muslimah. Dan begitu pula sebaliknya, seorang muslim haram menikah seorang perempuan yang kafir. Yang kedua, Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-28 di daerah Yogyakarta tahun 1989. Ia memberikan fatwa haram seorang muslim menikah kepada wanita yang kafir. Begitu pula sebaliknya. Yang ketiga, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah pun menfatwakan demikian. Ya. Jadi ketiga fatwa ini mengharamkan perempuan nikah sama laki-laki yang kafir, perempuan muslimah haram menikah dengan laki-laki yang kafir, begitu pula sebaliknya. Laki-laki muslim kagak boleh nikah dengan wanita yang kafirah. Ya. Nah, kan enak. Ya, kalau misalkan kita keluarga itu sama-sama muslim, sama-sama satu agama. Yang repot walaupun dia laki-laki, perempuannya, istrinya itu Nasrani, pas lagi hari Minggu yang repot, ya, maknya pengen ke gereja gitu, ngajak anaknya, ya kan repot. Anaknya 5, dah bagi 2 dah, ya, yang 2 ke gereja, yang 2 lagi ke masjid, yang 1 om pimpah. Kalau Minggu ke gereja, kalau Jumat ke masjid, ini repot, ya. Nah, karena ulama yang memperbolehkan beranggapan bahwa laki-laki itu adalah sebagai yang paling kuat, yang berkuasa. Dia akan ketika memiliki putra dan putri, dia akan harus mengarahkan anaknya menjadi seorang muslim. Catatan gitu demikian. Walaupun dia pendapat ulama yang memperbolehkan. Pendapat ulama yang memperbolehkan seorang laki-laki muslim menikah dengan orang yang kafirah, perempuan yang kafir, ini dengan catatan anak-anaknya harus dimuslimkan. Ya, ini memperbolehkan. Dan harus bisa mengarahkan agar perempuannya nanti istrinya bisa dimualafkan. Nah, ini harapannya. Kalau nggak ada arah ke sana, ya, laki juga kadang sholat juga kadang kagak. Nah, ini yang repot. Ya, nggak usah dah repot, tambah parah nanti. Ya, jangan-jangan malah lakinya ikut ke gereja. Ya, nah ini yang repot. Ya, jadi nggak usah neko-neko. Walaupun wanitanya adalah wanita yang paling menarik. Ya, udah tajir, keturunan bangsawan, tapi kafir. Atau mungkin murtad. Dia tadinya Islam, udah murtad. Ya, karena ada ya banyak punya kejadian seperti itu. Ya, inilah namanya hidayah. Tadinya orangnya hafal Quran, berapa juz itu? Ada 5 juz, ya. Na'udzubillah min dzalik. Ternyata ada satu dan lain hal yang menyebabkan dia murtad. Inilah. Jadi orang walaupun sudah hafal Quran nggak jamin, gitu kan. Apa berapa juz ya? Ngapal doang tapi nggak diamalin. Ya ada, gitu kan. Ya. Dia punya travel umroh. Saya pernah membimbing umrohnya beberapa kali, ya. Maksudnya acara manasiknya itu, ya itu demikian istrinya, ya, istrinya murtad, akhirnya cerai lagi, nikah lagi, ya, sempat viral juga. Nah, jadi ya, dalil kedua adalah surat Al-Mumtahanah ayat ke-10, ya. Allah berfirman, lahunna hillul lahum walahum yahilluna lahun, ya. Perempuan muslimah tidak halal bagi orang-orang kafir, begitu pula sebaliknya, ya. Banyak dalil lagi yang menguatkan bahwa
laki-laki tidak boleh, laki-laki muslim tidak boleh menikah dengan wanita yang kafir, begitu pula sebaliknya wanita yang muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki yang kafir. Nah, ini yang keempat, orang murtad tidak boleh menikah dengan wanita muslimah. Yang kelima, ya, orang yang murtad tidak boleh menjadi wali nikah. Misalkan, ya, dia sudah saling mencinta, laki-laki sama perempuan nih, anak-anaknya. Tiba-tiba karena ada satu dan lain hal, ini bapaknya yang perempuan ini murtad, naudzubillah. Atau mungkin sudah dari awal dia kafir, ya. Maka ketika anak yang perempuan menikah, dia tidak boleh menjadi wali dari anak perempuannya yang akan menikah, ya, karena anak perempuannya mungkin muslimah, nggak boleh, ya. Kenapa? Banyak ayat dalam Quran yang mengharamkan demikian, ya. Salah satunya surat Al-Maidah, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, kita dipanggil orang beriman nih, wahai orang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara aulia, jangan kau jadikan orang Yahudi dan orang Nasrani sebagai wali-wali kalian, ya. Ba'duhum auliya'u ba'd, biar sebagian mereka itu menjadi wali bagi sebagian yang lain. Mereka itu wali bagi agama mereka. Kita muslim, walinya ya orang muslim, gitu. Wali di sini ya bisa dimaknai pemimpin, bisa dimaknai orang yang dicintai, ya, orang yang menjadi teman dekatnya, ya, atau bisa dimaknai juga sebagai wali dalam arti wali nikah, ya. Dan tidak boleh menikahkan ketika dia adalah murtad atau kafir. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, ya. Lalu siapa yang jadi wali? Ya, misalkan di Kampung Benda ada laki-laki perempuan yang akan menikah, tapi ternyata orang tuanya dari perempuan adalah kafir atau murtad. Siapa yang menjadi walinya? Siapa? Wali hakim, ya. Kalau misalkan tidak ada wali dekat, ya, misalkan bapaknya yang kafir, bapaknya yang murtad, ya, tapi masih ada mamangnya, masih ada pamannya, ya, dia pasti punya paman. Nah, maka pamannya akan menikah, yang menikahkan, ya. Atau dia masih punya kakak, perempuannya masih punya kakak abang, atau punya adik yang sudah baligh, sudah tamyiz, ya. Nah, maka abangnya atau adiknya yang sudah tamyiz ini boleh menikahkan. Tapi misalkan udah nggak ada lagi nih, iya, mamangnya juga murtad, misalkan gitu, atau kafir, keluarganya kafir, cuman tuh anak atau perempuan tuh yang mu'alaf, misalkan demikian. Maka yang menikahkan adalah wali hakim. Yang jadi permasalahan di sini, siapakah wali hakim? Nah, gitu. Karena kebanyakan di antara kita, wali hakim itu siapa aja, yang penting ustadz, kiai, datang ke pesantren, datang ke kiai nikah ini yang mu'alaf, nggak ada walinya, tolong nikahin. Ada sebagian kayak gitu dan banyak, ya. Hati-hati yang dirahmati Allah, ini masalah halal haram, jangan sembarangan, jangan mempermudah dan jangan dibikin mudah. Ada garis-garisnya, ada ketentuannya, ya. Ya, tidak sedikit pula orang yang datang, ya, minta tolong nikahin Ustaz, gitu. Emang kenapa? Walinya kagak ada, gitu kan. Nggak boleh, Ustaz nggak berhak. Siapa yang berhak? Nah, Nabi telah memberikan, ya, caranya. Nabi telah memberikan, ya, syariatnya, mengajarkan syariatnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Daud, ya, Rasulullah bersabda, ya, la nikah illa biwaliyin, kagak sah nikah tanpa adanya wali, ya. Wa fi riwayah wa syahidai adlin, dan dua orang saksi yang adil.
As-sultanu waliyun, ya, waliyu man la waliyalah, ya. Sultan, penguasa adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Kalimatnya sultan, bukan ulama. Nabi nggak bilang ulama, tapi sultan. Siapa sultan? Penguasa. Siapa penguasa di Indonesia? Kalau di Indonesia siapa? Jokowi. Jokowi yang berhak karena dia penguasa. Lalu bagaimana nih? Kudu ngepon Jokowi, itu kan? Nggak mungkin. Nah, presiden punya tangan-tangan, ada departemen-departemen, ada kementerian yang khusus mengurus di bidang ini. Kementerian apa kira-kira? Kementerian Agama. Nah, presiden sudah mempercayakan untuk menteri agamanya untuk menikahkan. Terus kita ngomong Pak Menteri, nggak sempet. Pak Menteri telah mewakilkan, mempercayakan kepada staf-stafnya. Ya, Kementerian Agama, ya, Kanwil, kantor wilayah daerah sini apa, Cipayung ya? Nah, Cipayung. KUA Cipayung ada ya? Nah, KUA Cipayung lah, penghulu Cipayung lah yang diamanahkan oleh sultan penguasa. Dalam hal ini adalah presiden. Dan dia menjadi seorang wakil dari sultan, dan dia adalah sultan yang berhak menjadi wali hakim, bukan ustadz, bukan kiai. Mohon maaf. Ini sering datang ke rumah gitu. Mohon maaf, ini masalah halal haram. Ini tanggung jawabnya di akhirat. Yang tadinya haram menjadi halal gara-gara akad, apa namanya? Akad nikah. Yang tadinya kagak boleh gara-gara saya terima nikahnya dan kawinnya si fulan nah binti fulan dengan mas kawin tersebut tunai. Itu yang menjadi halal. Tapi gak boleh sembarangan. Tanggung jawabnya di hadapan Allah. Ya. Dan kita juga harus ngerti. Ya. Kita yang punya hajat harus ngerti juga. Jangan boleh sekonyong-konyong datang ke beliau, ke guru-guru gitu kan. Karena beliau gak berhak. Ya, ini pendapat yang terkuat ya, mohon maaf. Di antara pendapat yang lain ya. Tapi ini yang terkuat dan lebih aman. Kan dalilnya jelas. Ya. Sultan penguasa adalah wali atau wali hakim bagi orang wanita yang tidak punya wali. Jadi penguasa, bukan saya, ustadz, kiai, habib, ajengan, ya. Kecuali ya, ustadz tersebut, kiai tersebut diamanahkan, ya, diamanahkan oleh kantor urusan agama, gitu, untuk menikahkan, ya. Nah, jadi ada tangannya diwakilkan, mewakilkan. Ya kalau enggak ada hubungannya, borok-borok, ya, penghulu nelpon kita, kenal juga kagak misalkan gitu, ya. Nah, maka kita harus menyerahkan kepada mereka, ya, karena ada peraturan di sana, ada tata caranya. Ketika ada seorang wanita yang tidak memiliki wali kemudian datang ke kantor urusan agama untuk dinikahkan, ada peraturan-peraturan di sini, ada persyaratannya, tinggal penuhi aja, ya. Jadi orang yang murtad, ya, orang yang sudah kafir, ya, sudah keluar dari agama Islam tidak boleh menjadi wali nikah, ya. Ini yang kelima. Nah, ini dihabisin kan ya? Dihabisin ya. Kemudian yang keenam, orang yang murtad jika mati tidak boleh dimandikan, nggak boleh dikafankan, dan nggak boleh disolatkan, juga didoakan. Biarin dia mandi sendiri. Heboh ya, zombie kalau gitu ya. Iya, salah sendiri kamu murtad gitu kan, mandi sendiri sana pakai sabun ya, ke sampo sendiri, gitu. Ya. Jadi biarin untuk menunjukkan ya kehinaan bagi mereka. Kenapa? Karena Allah sudah menghinakan. Dalilnya apa? Satu ketika ada seorang sahabat yang bernama Abdullah. Abdullah ini putra dari Abdullah bin Ubay bin Salul.
Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya anaknya juga Abdullah juga. Abdullah bin Ubay bin Salul, siapa itu? Tokoh munafik. Ya, tokoh munafik. Apa munafik? Manusia bermuka depannya enggeng, belakangnya mentol begini. Pelangkon ya. Iya. Orang munafik, tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Ketika meninggal, Abdullah ini meminta kepada Nabi, memohon kepada Nabi agar ayahnya yang meninggal, ya, dalam kondisi munafik tentunya ya, diberikan gamis, ya, agar gamis Rasulullah diberikan kepadanya. Akhirnya Nabi pun memberikan gamisnya kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik. Ya, kok boleh? Kenapa kok Nabi memberikan? Kan dia itu tokoh munafik. Ya, para ulama salaf mengatakan, ya, kenapa Nabi mau memberikan gamisnya kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang tokoh munafik? Karena paman Nabi yang bernama Al-Abbas, ya, Al-Abbas punya anak namanya Abdullah bin Abbas, ya. Abbas ini paman Nabi, orangnya gede tinggi, ya, gede tinggi, ya. Kayak Pak Puji ya, gede, gede tinggi. Nah, ketika beliau baru sampai ke Madinah, Nabi ingin mencarikan gamis buat pamannya, tapi nggak ketemu. Dan ada satu gamis yang cocok, tapi masih dikenakan oleh Abdul bin Ubay bin Salul, ya. Karena Abdul bin Ubay bin Salul itu sama-sama tinggi gede. Akhirnya apa? Abdullah bin Ubay bin Salul memberikan gamisnya kepada pamannya, paman Nabi Al-Abbas. Dari situlah Nabi ingin balas jasa, ya, memberikan gamis beliau kepada Abdul bin Ubay bin Salul yang mati dalam kondisi, ya, kafir tentunya, munafik. Ketika, ya, Abdul bin Ubay bin Salul meninggal, anaknya Abdullah yang sudah muslim minta kepada Nabi, wahai Nabi, tolong sholatin bapak saya. Akhirnya apa? Nabi berdiri ingin menyolatkan. Ini orang munafik nih, ya, munafik nih sudah tentu ya kafir ya. Nabi ingin menyolatkan. Ketika Nabi ingin menyolatkan, Nabi ditarik bajunya oleh Umar bin Khattab, ya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir diceritakan demikian. Umar bin Khattab menarik gamis baju Nabi. Dalam riwayat Imam Ahmad, Umar menghalang Nabi, ya, menahan Nabi dari depan. Nabi jangan nyolatin. Kenapa engkau wahai Nabi menyolatkan orang yang sudah jelas-jelas munafik? Gitu kan? Apa jawaban Nabi? Allah memberikan pilihan kepada saya. At-Taubat ayat 80. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Andaikan engkau meminta ampun untuk mereka atau kau tidak meminta ampun, in tastaghfir lahum 70 marrah. Andaikan kau meminta ampun kepada Allah 70 kali, iya, maka fala yaghfirullahu. Allah tidak akan mengampuni mereka. Fala yaghfirullahu lahum. Allah tidak bakal mengampuni mereka. Percuma saya doain ataupun saya kagak doain, tetap Allah nggak bakal ngampunin. Cuman ini saya kagak enak sama anaknya yang sudah muslim, ya, saya kagak enak baik gitu kan, tetangga gitu kan, gitu kan, ya, ini Ustaz suruh nyolatin, ya kan kagak enak, tetangga udah baik banget gitu kan, waktu hidup udah baik banget, suruh ngasih makanan, suka ngasih hadiah, ya, kagak enak dia mau mati kagak nyolatin. Turunlah At-Taubat ayat 84, gitu kan, yang melarang Nabi untuk menyolatkan mereka. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tusalli ala man mata abada. Janganlah kalian nyolatin orang itu, ya, selama-lamanya. Jangan nyolatin orang manusia itu, ya. Kenapa? Ya, wala taqum ala qabrihi, dan janganlah kalian berdiri di atas kuburnya mendoakan, nggak boleh,
Ya. Kenapa? Innahum kafaru billahi wa rasuli. Karena dia telah kufur kepada Allah dan Rasulnya. Wa matu wa hum fasikun, dan telah mati dalam kondisi fasik. Nggak boleh. Disitulah ini luar biasa. Umar bin Khattab. Banyak perbuatan Umar yang menyebabkan turunnya ayat. Ya, ini kalau kita bahas tentang ya sirah sahabat, ini luar biasa Umar bin Khattab ya, seorang sosok yang ditakuti oleh setan. Ya, Umar datang lewat satu gang, ada setan, setannya ngibrit. Wah, Umar mau datang mau lewat nih. Ini Umar bin Khattab. Nggak tahu dah kalau Umar kabung benda, malah dipeluk. Gitu kan. Friend, apa kabar friend? Gitu. Udah lama kagak ketemu gitu. Nah ini, ya nggak boleh nyolatin orang yang kafir, murtad, ya munafik yang sudah jelas kemunafikannya. Nah disinilah, ya nggak boleh nyolatin, nggak boleh mandiin, nggak boleh ngafanin, ya disolatin dan juga didoain, kagak boleh. Ya, kagak enak. Anaknya kan Muslim, diundang zikiran ini 7 hari, nggak boleh, nggak boleh. Ya, kagak boleh sholatin. Biarin, karena Allah telah menghinakannya, maka kita pun menghinakan. Begitu pula Abu Thalib, ya paman dari Nabi, yang luar biasa jasanya kepada Nabi, tapi wafat dalam kondisi belum mengucapkan syahadat. Ya, akhirnya pun tidak dilarang untuk memandikan, mengafankan. Ya, tetap dikuburkan karena tetap kewajiban sebagai manusia. Kenapa? Lah kalau kagak dikuburin, ya bau bangke, gitu kan. Repot juga kita ntar, gitu kan. Masa dilempar ke kali, ya repot juga. Tetap dikuburkan, tapi nggak perlu dimandikan, nggak perlu dikafankan. Udah kayak gitu aja, kayak gitu baik, ya. Karena Allah telah menghinakan. Nah ini masuk poin ke-6, ya. Tapi lonceng udah berisik, ya. Ibu-ibu udah nyiapin makanan, ya. Nah, masih ada beberapa poin lagi, ya. Semoga ini bisa dipahami dan kita bisa memaklumi dan juga bisa mengamalkan dari sisi hikmah dan kebaikan yang telah Al-Fakir sampaikan. Baik, semoga kita selalu Allah berikan kesehatan, ya. Allah berikan keterjagaan dari segala macam musibah, bahaya, penyakit, baik dari COVID dan penyakit-penyakit lainnya. Semoga Allah berikan kita perlindungan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita dengan kesehatan yang terbaik agar kita bisa beribadah dengan nyaman, dengan aman, dan semoga ibadah kita adalah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Al-Fakir sampaikan. Kurang lebih Al-Fakir mohon maaf apabila ada kata-kata tutur sapa yang mungkin kurang berkenan di hati bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Tentunya Al-Fakir adalah makhluk lemah yang tak luput dari kesalahan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Wassalamualaikum. Kita akhirnya baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.